Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Oke, agar diberi kemudahan oleh Allah sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh KM. Bismillahirrahmanirrahim. Sadari wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hikmataka wansur alaina rahmataka ya jalali wal ikram. Billahi robba wa bil ismailina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman balallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin. Oke. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada negeri tercinta Indonesia, mari kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Tahu semuanya lagunya? Oke, peserta didik boleh berdiri dulu. Oke, kita nyanyi bareng ya. Siap. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Udah, cukup ya. Alhamdulillah. Silakan duduk kembali. Oke. Sekarang Ibu mau mengecek kehadiran seluruh siswa. Silakan lihat kanan kirinya. Apakah ada yang tidak hadir? Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Oke, alhamdulillah. Pada pembelajaran selanjutnya, sebelumnya, Ibu telah membahas mengenai wujud zat. Siapa yang masih ingat? Wujud zat itu ada berapa? Ada 3. Pintar. Yang pertama apa? Padat, cair, dan gas. Pintar. Contoh benda padat apa? Meja. Pintar. Kursi. Oke. Kalau benda cair? Es batu, es krim. Oke, air. Kalau benda gas? Balon yang ditiup. Oke. Terus sekarang materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai perubahan wujud benda.
Sebelum itu Ibu mau bertanya, kalian pernah minum es teh? Pernah. Pernah mengamati tidak? Lama-lama es yang ada di dalam cup atau plastik itu menghilang. Itu kenapa ya? Ada yang tahu? Karena ada proses pencair atau mencair, pinter. Terus kalian pernah melihat ibu sedang memasak air sampai mendidih? Pernah? Terus keluar gelembung, itu apa namanya? Menguap, pinter. Oke, sekarang ibu akan memberikan mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud zat. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan 2 contoh pada masing-masing perubahan wujud zat. Dan yang ketiga, peserta didik melalui diskusi kelompok dapat menjelaskan mengenai proses perubahan wujud benda. Oke, dan yang terakhir, melalui diskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil mengenai perubahan wujud benda. Oke. Selanjutnya kita akan belajar. Silakan keluarkan alat tulisnya. Kita akan belajar mengenai materi perubahan wujud benda. Oke. Wujud zat dan perubahannya. Oke. Nah, slide pertama. Oke, sudah? Slide pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu perubahan wujud benda. Perubahan, ayo kita baca bareng-bareng. Perubahan wujud benda adalah bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Oke, jadi perubahan wujud benda itu apa? Adanya proses perubahan wujud dari suatu benda, baik dari segi ukuran, bentuk, warna, aroma, atau ada baunya yang berubah. Oke, selanjutnya wujud benda itu tadi ada berapa? Ada 3. Yang pertama ada padat, cair, dan gas. Contohnya ada batu kalau padat. Terus cair ada apa? Air, dan gas ada balon. Pinter. Kita belajar mengenai sifat benda padat. Sifat benda padat yang pertama itu bentuknya tetap. Kalian pernah melihat meja bentuknya tetap meskipun kalian geser kemana-mana? Oke? Betul berarti ya. Yang kedua, tidak mudah berubah wujud. Kalau kalian geser meja atau angkat kursi bentuknya tetap kan? Oke, pinter. Yang kedua, ada sifat benda cair. Yang pertama, bentuk menyesuaikan wadah. Maksudnya yaitu jika kalian mengisi air ke dalam botol, maka air itu akan menyesuaikan botol. Jadi bentuknya botol. Terus kalian pindahkan ke gelas, maka akan berubah wujudnya menjadi gelas, seperti gelas. Terus yang kedua, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Kalau kalian kucurkan, akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat rendah. Contohnya dia ada air sama minyak. Oke. Selanjutnya, sifat-sifat benda gas. Yang pertama, bentuk dan volume menyesuaikan wadah. Sama kayak tadi ya. Jika balon diisi udara atau gas, maka gas itu akan berubah bentuknya menjadi balon. Pinter. Terus tekanan ke segala arah. Contohnya ada udara dan uap air. Selanjutnya ada, mengenai macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama apa ini? Mencair. Yang kedua? Yang ketiga? Keempat? Kelima? Dan yang terakhir? Good, pinter. Oke, kita bahas mengenai mencair. Mencair, coba baca bareng-barang.
Oke, jadi mencair itu adalah perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi cair. Agar perubahan itu bisa terjadi, maka memerlukan panas atau kalor. Contohnya ada saat lilin dinyalakan. Lilin asalnya kan benda padat, terus kalian panaskan menggunakan korek api, maka benda yang terkena panas itu akan meleleh. Dan atau es krim yang dibiarkan dipegang aja dari pagi contohnya, maka akan mencair. Oke. Nih ada contohnya seperti gambar ini ya. Lilin asalnya bentuknya seperti ini, karena kalian kasih api di atasnya lama-lama akan mencair. Oke, selanjutnya ada membeku. Oke, silakan baca bareng-bareng. Membeku bahan wujud yang terjadi pada benda. Wujud membeku bisa dibilang kebalikan dari mencair. Oke, nah kalau membeku itu bisa dibilang juga kebalikan dari mencair. Jadi asalnya air, kalian masukin ke dalam freezer maka akan membeku jadi es batu. Contohnya saat membekukan air, tuh kan kata ibu di freezer menjadi es batu atau membekukan bahan yang lainnya. Nah, contohnya nih, air asalnya mencair, kalian masukin ke freezer, jadilah es batu. Oke. Selanjutnya menguap. Baca sarang-sarang, bareng-bareng. Oke, menguap apa? Menguap adalah gas. Menguap adalah menguap adalah perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Jadi kalau menguap itu dari cair menjadi gas. Oke, memerlukan kalor atau pemanasan. Contohnya tadi ketika merebus air, maka saat mendidih akan mengeluarkan uap. Oke, contohnya nih, air dipanaskan maka akan keluar uap air. Selanjutnya ada mengembun. Oke, kita baca sama-sama. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran. Oke, kalian pernah mengamati embun yang ada pagi hari di daun? Pernah? Nah, itu yang disebut pengembunan. Prosesnya yaitu dari gas menjadi benda cair. Oke, nih contohnya. Tadinya ada gas, terus berubah menjadi embun di permukaan yang dingin. Karena terkena suhu dingin, maka menjadi mengembun. Selanjutnya ada menyublim. Coba baca. Menyublim adalah bentuk perubahan wujud pada benda padat menjadi material gas. Proses perubahan wujud membutuhkan kalor atau energi panas agar dapat gas di udara. Oke. Contoh menyublim itu kapur barus. Kapur barus kalian diamkan di ruangan kamar mandi, maka lama-kelamaan akan menghilang karena udaranya akan berubah menjadi udara. Kapur barusnya, oke. Contohnya tuh kapur barus didiamkan mengeluarkan aroma, lama-kelamaan mengecil, lalu mengecil dan menghilang. Oke. Terakhir ada mengkristal. Oke, kita baca. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi material gas menjadi material yang lebih padat. Proses perubahan wujud ini karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah darinya. Oke, contohnya itu berubahnya uap menjadi salju. Karena di sini tidak ada salju, karena jadi kalian tidak bisa melihat. Tapi kalian punya kulkas di rumah? Suka ada bunga-bunga es itu yang dinamakan mengkristal. Oke? Oke, sudah materi ini. Selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran agar kalian lebih memahami mengenai perubahan wujud benda.
Mana ya? Perubahan wujud benda. Oke. Silakan menyimak ya. Halo teman-teman, Oke. selamat datang di video pembelajaran tentang perubahan wujud benda. Hari ini kita akan membahas yang berkaitan dengan perubahan benda dalam keseharian kita. Sebelum itu, mari kita baca tujuan pembelajaran kali ini. Siswa dapat mengenali 3 wujud benda padat, cair, dan gas beserta contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat menjelaskan mekam-mekam perubahan wujud benda seperti mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Siswa dapat mengidentifikasi faktor penyebab perubahan wujud benda, terutama pengaruh suhu panas dan dingin terhadap perubahan tersebut. Nah, sekarang, pernah nggak kalian lihat es krim mencair saat terkena panas? Itu adalah salah satu contoh dari perubahan wujud benda loh. Yuk, kita pelajari lebih dalam. Perubahan wujud benda terjadi ketika benda berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, seperti dari padat menjadi cair, atau dari cair menjadi gas. Perubahan ini biasanya disebabkan oleh suhu. Bisa karena panas, bisa juga karena dingin. Benda di sekitar kita memiliki 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Benda padat memiliki bentuk dan volume tetap. Contohnya, boneka, jam dinding, dan pelampung. Benda cair mengikuti bentuk wadahnya, tapi volumenya tetap. Contohnya, air dan minyak. Benda gas tidak memiliki bentuk dan volume tetap. Contohnya, uap air dan gas LPG. Lalu bagaimana macam perubahan wujud benda ini? Ayo, sekarang kita cari tahu. Yang pertama ada mencair. Mencair terjadi saat benda padat dipanaskan. Misalnya, es batu yang terkena panas akan berubah menjadi air. Kemudian ada pula dari gas ke cair. Saat uap air mendingin, ia akan berubah kembali menjadi cairan. Ini disebut mengembun. Kemudian ada pula dari padat ke bentuk gas yakni menyublim. Beberapa benda padat, seperti kapur barus, bisa langsung berubah menjadi gas tanpa melewati cair. Proses ini disebut menyublim. Terakhir ada mengkristal. Apa itu mengkristal? Uap dari kapur barus bisa berubah kembali menjadi padat dan membentuk kristal kecil. Proses ini disebut mengkristal. Nah, dari semua yang kita sebutkan tadi, sebagai pemahaman awal, kita dapat pahami sebagai berikut. Perubahan wujud benda adalah berubahnya suatu bentuk, volume, warna, ukuran, dan lain-lain benda sehingga menjadi berbeda dari sebelumnya atau wujud baru. Perubahan wujud benda terjadi karena suatu benda terpengaruh oleh panas atau kalor, suhu, kelembaban, dan sebagainya. Tadi kita sempat dengar kata suhu, kalor, dan kelembaban ya. Tapi, apa sih bedanya? Yuk, kita bahas satu persatu. Suhu itu adalah ukuran seberapa panas atau dingin suatu benda atau tempat. Kalau pagi hari terasa dingin, itu artinya suhunya rendah. Tapi kalau siang bolong panas banget, berarti suhunya tinggi. Sedangkan untuk kalor... Oke, sudah ya. Ibu mau tanya mengenai video pembelajaran itu. Perubahan wujud benda itu terjadi karena apa tadi? Penyebabnya yang pertama, suhu. Yang kedua, kalor. Terus, kelembaban. Pinter. Jadi, yang pertama perubahan wujud benda itu ada mencair, membeku, menguap, menyublim, mengkristal, sama apa? Mengembun. Oke, pinter. Untuk memacu semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5, tahu? Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat. Oke, tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, belajar. Oke, alhamdulillah. Nah, ada lagi lagu biar kita makin semangat ya. Lagu perubahan wujud benda. Kita nyanyiin sama-sama sama Ibu. Oke. Ayo kawan-kawan belajar bersama,
memahami tentang perubahan wujud benda sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa. Padat jadi cair disebut mencair. Cair jadi padat disebut membeku. Cair jadi gas disebut menguap. Gas jadi cair disebut mengembun. Padat jadi gas disebut menyublim. Gas jadi padat mengkristal. Oke. Udah, oke. Masih semangat? Masih, alhamdulillah. Sekarang waktunya kita akan melakukan percobaan mengenai materi yang telah kita bahas. Yang pertama ada mencair, membeku, menyublim, mengkristal, mengembun, dan menguap. Oke. Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok, masing-masing 5 orang. Oke. Nah, Ibu akan memanggil kepada ketua kelompok untuk mengambil LKPD. Kelompok pertama, silahkan. Siapa? Oke. Diisi nama anggota kelompoknya ya. Oke. Kelompok kedua. Oke, ini. Kelompok ketiga. Oke, sebentar. Ini nih, ini. Nah, itu ya. Oke. Sebelum melakukan percobaan, kalian pahami dulu LKPD-nya, langkah-langkah percobaannya, dan hati-hati dalam melakukan percobaan. Karena kalian akan melakukan percobaan dengan api, dengan menggunakan api. Oke, silakan. Yang pertama itu percobaan mencair. Coba yang pertama semuanya mencair dulu. Oke, yang LKPD mencair ada. Mencair. Nah, oke, silakan dibaca, dipahami langkah percobaannya. Bekerja, oke. Oke, sebentar, mencair. Apa? Ada? Oke, sok. Mencair dan membeku. Mencair itu gimana? Ada kesulitan? Langkah-langkah yang pertama itu apa? Mencair. Siapkan alat dan bahan. Nyalakan lilin. Mana lilin? Oke, nyalakan lilin menggunakan korek api. Yuk, irisin dulu ini LKPD-nya. Sok dinyalain. Yuk, dinyalain lilinnya. Hati-hati ya. Sok, nyalain lilinnya. Sudah, hati-hati. Oke. Dah, hati-hati. Oke. Bisa? Oh, sayang. Nah, gini nih. Sampai ada airnya ini keluar. Terus langkah selanjutnya apa katanya dari sana? Perhatikan wujud lilin di sekitar api. Lihat. Wujud lilin di sekitar api. Apa yang terjadi? Mencair, pintar. Terus bentar. Sampai ada yang menetes di sini di sekitar lilin. Tuh, oke. Sudah berhasil? Oke. Ayo nyalain lagi apinya.
Ayo, sudah? Setelah selesai melakukan percobaan pertama, kalian isi di refleksinya ya. Ayo. Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Lihat. Apa yang terjadi? Ah, tulis di situ di lembar pengamatannya ya. Oke. Sok. Silakan sudah. Silakan diisi lembar pengamatannya ya. Coba pertanyaan pertama, apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan air? Oke, mencair, pintar. Silakan tuliskan. Mencair, pintar. Yang kedua, mengapa lilin dapat kembali menjadi padat? Yang ini nih. Percobaannya. Tuh. Kita diamkan. Lilin yang di sekitar ini yang jatuh, lama-kelamaan akan padat. Kenapa? Mengapa lilin dapat kembali padat setelah didinginkan? Ayo. Karena tidak ada api atau tidak ada yang pemanas ya, kalor. Oke, atau mengalami pendinginan suhu. Udah, kalau sudah lanjutkan ke percobaan selanjutnya ya. Oke, jadi kesimpulannya apa? Perubahan wujud benda mencair itu gimana? Coba tuliskan di sini ya. Ayo, kalau sudah dilanjutkan ke percobaan selanjutnya. Iya, kesimpulannya diisi mengenai perubahan wujud benda mencair. Apa yang kalian lihat? Apa yang kalian amati setelah melakukan percobaan itu? Mencair. Tuh, sesuai dengan gambarnya. Apa? Ada yang bertanyakan? Kesimpulannya, setelah melakukan pengamatan, lilin dapat berubah wujud benda dari padat menjadi mencair karena adanya panas atau kalor gitu. Sudah? Yang mencair sudah? Sudah. Sekarang selanjutnya mau yang mana dulu? Menguap. Oke, menguap itu berarti membutuhkan air sebentar. Ibu kasih aqua gelasnya sama airnya. Awas tumpah ya sayang ya. Iya. Mau menguap? Iya. Bisa. Lilinnya nih, airnya kebanyakan ya. Nah, segini aja. Kalian ya. Terus ditutup, nanti dipanasin untuk gini aja tak? Biar nggak jatuh ya. Sebentar. Gimana ya? Pakai sebentar. Atau coba dihidupin dulu ini apinya. Iya, nanti di situ terakhir ya. Kalau dipegang panas ya. Menguap, gimana ya? Sebentar, sok. Atau enggak, jangan dulu menguap. Mengembun dulu ya.
Sekarang mengembun dulu aja. Ada air kan? Ibu kasih air. Lalu ibu kasih es batu. Mengembun dulu ya. Mengembun dulu. Oke. Kalian perhatikan nanti perubahan wujud benda yang terjadi. Nah. Ibu kasih es dulu. Kalian amati ya. Apa yang terjadi pada benda tersebut? Oke. Perhatikan ya, apa yang terjadi. Lalu tuliskan di LKPD-nya ya. Ada proses, ada perubahan? Ada, oke. Tuh, airnya menghilang, ada jadi bintik-bintik air di luar gelas. Ayo, ada kesulitan? Lihat, apakah ada air di luar permukaan gelas? Ada, oke. Silahkan dijawab ya. Terus. Sudah? Terus langsung kesimpulan saja. Ini nggak usah kesimpulan aja langsung. Kesimpulannya gimana mengenai mengembun? Kesimpulannya, setelah dilakukan percobaan, terjadi perubahan wujud benda. Dari apa? Kalau mengembun gimana? Dari apa? Ayo. Mengembun. Yang terjadi pada benda gas menjadi cair. Tuh. Oke. Ini ada tuh ada ya. Proses mengembun. Oke, setelah itu kalian proses menyublim. Gimana ya dipanasinya ya? Kalau dipegang panas ya? Bentar. Sudah yang mengembun, mencair, membeku, udah ya. Kalau panas bisa pakai tisu, sayang. Udah ya, Mas. Nih, pakai tisu. Sedikit aja airnya biar. Panas nggak, sayang? Gini aja sedikit. Apa? Yang mana? Yang mana? Nah, sedikit aja. Nih, pegang. Sok, dipegang, sok. Pakai tisu biar nggak panas, Neng. Ini airnya kebanyakan. Oh, astaga. Biar cepet prosesnya ya. Sedikit saja. Nah, segini juga cukup. Nih, ayo. Sedikit aja airnya. Lihat airnya, Ibu. Oh iya, segitu aja. Panas nggak? Pakai tisu nih.
Terus diamati ya setelah mendidih airnya. Tunggu saya tahu. Nah, ada yang mendidih, pinter. Ini itu yang menguap. Nah, nggak apa-apa, sok. Tuh, ada gelembung-gelembung. Itu yang disebut proses penguapan. Oke, silahkan diisi LKPD-nya. Sampai airnya mendidih. Sudah mendidih? Sudah. Oke, pinter. Sudah? Belum mendidih? Airnya kebanyakan nggak, sayang? Lihat. Kita kurangi lagi airnya. Segini aja nih. Nggak pegang. Awas. Panas. Panas ya? Oke. Nggak apa-apa. Udah mendidih belum? Ya, tempelkan. Nah, nanti kalau udah mendidih, coba dituliskan ya di lembar kerjanya mengenai proses perubahan wujud benda. Apa itu? Menguap. Oke. Ada airnya? Maaf, sambil duduk saja. Dilihatinnya satu orang aja ya. Oke. Ada perubahan? Gelembung ada? Ada keluar gelembung-gelembung? Itu yang dinamakan menguap. Sudah ini. Oke, kalau sudah menguap, selanjutnya menyublim. Buang aja airnya ke sini ya. Menyublim. Kalau sudah LKPD menguap, selanjutnya menyublim. Ini Ibu akan bagikan kapur barusnya ya. Kapur barusnya, oke. Sudah belum? Nah. Ya, terjadi perubahan wujud benda. Nah, sekarang menyublim. Kalau sudah ya? Sudah? Sekarang menyublim. Menyublim gimana langkah-langkahnya, saya? Masukkan kapur barus ke dalam kaleng, lalu panaskan kapur barus. Ya. Masukkan kapur barus ke dalam kaleng, terus ditutup kalengnya sebentar. Nih. Panaskan kapur barus. Jadi hilang. Perubahan menyublim. Lihat ya. Nanti ada bau tidak sedap, itu yang disebut menyublim. Nih, coba pegang sama kamu. Ya, itu nanti diisi terakhir. Sudah kecium aromanya? Gimana aroma? Aroma apa? Kalau sudah ada aromanya berarti sudah berhasil proses menyublimnya ya. Oke, silakan diisi itunya, LKPD-nya. Kalau mau proses menyublim, airnya dibuang dulu ya. Oke. Perubahan wujud benda. Sudah keluar aroma tidak sedap dari kapur barus? Sudah. Nah, kalau sudah berarti prosesnya telah selesai. Silakan apa? Kapur barus jadi panas kan? Iya, dipanasin biar terjadi proses menyublim. Nggak usah pakai air. Nah, boleh.
Jadi untuk iwait, anak tinggali langsung. Sok. Nah, awas ya hati-hati ya. Apa? Hmm? Sudah keluar air? Bau, aroma? Berarti proses penyubliman telah selesai, telah berhasil. Coba ditulis. Udah? Semua langkah-langkahnya telah diselesaikan? LKPD-nya udah diisi semua? Oke, sok. Kalau sudah, silakan matikan lagi apinya ya. Dibereskan lagi alat dan bahan percobaannya. Oke, apa sayang? Iya. Yang menguap juga sama diisi. Kesimpulannya, ayo apa kesimpulannya setelah kalian melakukan percobaan? Menguap. Gimana? Dari proses perubahan wujud benda terjadi apa itu? Penguapan dari air menjadi gas. Gitu kesimpulannya. Sudah? Itu game. Ini membeku bisa karena ada apa? Kenapa? Alasannya kenapa membeku? Karena ada Nah, membeku. Oke, atau suhu, perubahan suhu ya. Tadinya panas menjadi dingin, jadi membeku lagi. Oke. Yang sudah set alat percobaannya bisa dirapihkan kembali. Lalu jangan lupa mengisi LKPD yang kedua ya. LKPD yang kedua mengenai perubahan wujud benda. Sudah? Oke. Sudah ada tercium aroma tidak sedap tadi pas dipanasin. Udah, oke. Silakan diisi itunya ya. Kalau sudah, silakan dirapikan lagi. Dimatiin apinya. Oke. Sudah. Kelompok ini bagaimana sudah? Ayo, sok dikerjain dulu. Apa sayang? Kan tadi asalnya membesar. Karena dipanaskan jadi mengecil. Kemana kapur barus yang asalnya besar itu? Berubah menjadi apa? Tadi aroma bau? Apa itu namanya? Ya, menguap. Terjadi penguapan. Menjadi gas. Oke. Tisu boleh, sayang, sebentar. Nih. Sudah semuanya? Siapa yang belum kelompoknya? Ayo, menyublim gimana menyublim? Ayo. Ada ya kesulitan tidak? Apa itu? Menyublim. Dari apa? Ayo, menyublim. Sini nih ada menyublim. Dari apa? Kapur barus kan? Asalnya benda apa? Padat. Nah, menjadi gas. Pintar. Sok. Itunya. Nama kelompoknya nanti setelah semua kelompok selesai, silakan dipresentasikan ya ke depan mengenai proses perubahan wujud benda setelah kalian mengalami percobaan. Oke. Sudah selesai? Oke, silakan dirapikan kembali. Oke. Enggak. Dirapikan lagi, dimatikan apinya. Kita akan melakukan presentasi ya. Itu apa namanya? Dari padat menjadi gas. Namanya apa? Perubahan wujud benda apa? Balon. Nah, menyublim. Oke. Sok, ditulis menyublim.
Dah. Sudah semuanya. Oke, kalau sudah dirapikan lagi. Simpulannya apa tadi? Apa, ayo. Tadi kalian setelah membuat percobaan, dah? Kelompok ini sudah? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo, kesimpulannya gimana? Silakan disimpulkan, berdiskusi dengan kelompoknya. Ayo, gimana? Oke, sambil menunggu kelompok 3 selesai, Ibu mau kelompok 1 silakan maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya di depan ya. Oke, silakan maju ke depan. Ayo, kelompok 1 semangat. Oke. Dan kelompok yang lain silakan menyimak. Oke, kalau ada yang belum difahami boleh ditanyakan ke kelompok 1. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil. Oke. Nama saya Rizky. Oke. Oke, silakan dipresentasikan. Suaranya agak dikerasin ya, soalnya ini lagi hujan. Oke. Oke, pinter. Terus. Terus apa lagi? Oke. Oke, pinter. Yang terakhir apa itu? Menyublim. Ini pot asap kendaraan dari itu. Ya, asap kendaraan. Itu dari contoh menyublim. Apa yang kalian amati ketika kamu Jen ya? Oke. Oke. Pintar. Suaranya agak keras ya. Oke, suaranya agak keras. Oke, pintar. Selanjutnya, silakan kelompok lain diamati, disimak dengan baik ya. Oke. Oke, pintar. Silakan disimak. Kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3. Oke. Oke, sebentar. Ada yang mau bertanya dulu nggak? Atau sudah cukup paham? Sudah cukup jelas? Sudah, oke. Terima kasih kelompok 1, tepuk tangan dulu. Oke. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Kelompok 2, ayo maju. Suaranya agak dikerasin ya, soalnya lagi hujan, oke? Oke.
Silakan kelompok 3 sama kelompok 1 untuk menyimak penjelasan dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke. Es krim mencair dari padat menjadi cair. Oke. Es membeku dari cair menjadi padat. Kapur barus menyublim dari padat menjadi gas. Air mendidih menguap menjadi cair menjadi gas. Oke. Asap mengembun dari gas menjadi cair. Hati-hati air panas itu api. Apa? Itu asap kendaraan contohnya. Yang keluar dari kendaraan, dari motor contohnya. Air mendidih? Oke. Ya. Ya. Coba agak keras suaranya. Kerasin lagi, ayo keluarkan suaranya. Oke, selanjutnya. Oke, apa yang terjadi? Apa? Oh iya, menjadi bau itu apa namanya? Apa? Menyublim ya. Menyublim kan? Proses. Mana? Pintar. Terus. Simpulannya. Apa? Ayo dibantu. Oke, kelompok 3, kelompok 1 silakan menyimak. Terakhir sudah? Sebentar. Kelompok 2 belum selesai. Udah tidak sabar mau presentasi? Tunggu dulu, sayang. Oke. Mengapa ada air pada bagian dalam tutup kaleng disebut karena adanya suatu air Apa? Oke, pintar. Simpulannya gimana? Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah cukup? Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 yang tadi udah tidak sabar mau presentasi. Silakan presentasi. Oke. Sok. Ya, kelompok 1, kelompok 2 perhatikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Mendidih, menguap, dari cair menjadi gas, asap mendidih, dari padat menjadi gas. Oke. Apakah ada air yang keluar pada bagian permukaan wajan? Ada. Mengapa ada? Karena
Kesimpulan karena perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Oke, selanjutnya. Apa yang terjadi ketika air menjadi panas dan menjadi cair? Oke, cair. Mengapa air dapat kembali menjadi panas? Oke. Oke. Silakan kelompok yang lain kalau ada yang mau ditanyakan mengenai apa tadi? Mengenai percobaan yang telah kalian lakukan. Coba. Oke. Oke, sebentar. Jangan duduk. Silakan yang mau bertanya mengenai proses wujud benda yang tadi, perubahan wujud benda. Ayo, kelompok 1, kelompok 2 yang mau ditanyakan ke kelompok 3, boleh acukan tangannya. Ayo. Boleh tentang mencair, membeku, menguap, menyublim, atau apapun. Oke, silakan. Sudah? Sudah cukup semuanya? Oh, ayo silakan. Mau bertanya. Oh, apa itu menyublim, Cina? Menyublim itu apa? Proses perubahan wujud benda. Dari mana? Dari padat menjadi gas katanya. Betul jawabannya? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan tidak? Mengembun. Dari apa? Mengembun. Oh, dari gas menjadi cair katanya betul? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Oke, tepuk tangan dulu. Oke, untuk kelompok 3. Oke, terima kasih kepada semua kelompok yang telah berhasil melakukan percobaan, terus melakukan presentasi ya. Oke. Selanjutnya, tadi ada kesulitan tidak mengenai percobaan yang kalian lakukan? Tidak ada kesulitan? Oke, alhamdulillah kalau seperti itu. Selanjutnya, untuk memantapkan pengetahuan atau pemahaman kalian mengenai materi, Ibu akan membagikan soal evaluasi, tapi ini dikerjakannya mandiri atau satu orang. Jadi tidak dikerjakan secara kelompok. Silakan LKPD-nya dibereskan dulu. Ibu bagikan soal evaluasi ya. Oke. Silakan. Soal evaluasi. Oke. Silakan. Oke. Yes. Evaluasi. Dah cukup? Oke. Silakan diisi ya, dipahami soalnya baik-baik. Oh iya, sebentar. Silakan dipahami soalnya ya. Jangan lupa kasih nama dan kelas. Silakan. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan kepada ibu. Sok. Ya. Silakan.
Yuk. Kenapa, saya? Mau kamar mandi? Boleh, boleh. Sok. Kamar mandi dulu mau? Mau ke kamar mandi dulu? Boleh? Apa, saya? Nomor 10 sama nomor 9. Perbedaan zat padat gimana? Zat padat gimana zat padat? Ah, boleh. Mau ke kamar mandi jadi tidak? Oh, ya udah. Boleh lagi ya. Boleh. Kalau tidak cukup jawabannya boleh di bawah ya. Karena itu soal uraian, jadi membutuhkan ruang yang Berarti kayak meja. zat padat gimana itu? Ya. Nomor 8. Mana lihat? Nomor 8. Proses mencair terjadi karena zat mendapatkan apa? Tadi yang menjadi penyebab terjadinya perubahan wujud benda itu ada apa aja yang pertama? Siapa yang masih ingat? Panas. Terus kelembapan. Bisa. Berarti kalau ini mencair terjadi karena zat mendapatkan? Betul. Apa? Kalau sudah, soalnya boleh dikumpulkan ke depan ya. Dikumpulkan ke depan. Kalau sudah. Ya. Apa? Ada apa? Bocor. Oh iya, geser sayang. Geser ke sebelah sini. Bangun dulu sayang. Nah, sebelah sini. Sok, geser. Dah, jangan situ, basah nanti.
Ya. Nomor 9. Contohnya. Contoh benda padat, benda cair, benda gas. Berdasarkan bentuk kan? Ya. Waktunya 4 menit. 4 menit lagi ya. Sok yang sudah mah langsung kerjain, langsung dikedepankan saja. Yang sudah bisa dikedepankan. Apa? Zat gas, contohnya? Tadi di LKPD apa yuk? Yang kita tiup. Nah. Dah. Oke, silakan siapa lagi yang sudah boleh dikumpulkan. Oke, terima kasih. Sudah? Oke, terima kasih. Siapa lagi yang sudah? Ya. Oke. Silahkan. Wujud benda dalam kehidupan sehari-hari kamu yang pernah kamu amati apa aja? Cair, bisa mencair, terus apa lagi? Terus apa lagi selain mencair? Dan nih materinya. Sudah semuanya? Ayo, yang sudah boleh dikumpulkan. Apa yang mana? Sudah? Sok, boleh kalau pipis. Oke. Sok, boleh. Udah? Oke. Terima kasih yang sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Udah? Udah nggak apa-apa. Terima kasih ya. Apa sih? Dibawa atau disimpan? Apanya? Lilinnya disimpan aja. Sok, duduk. Sudah semuanya? Ya. Disimpan. Sudah semuanya? Oke. Duduk yang rapi lagi. Terima kasih telah mengerjakan soal evaluasi dengan baik. Gimana pembelajaran hari ini? Senang? Oke. Sebelum itu kita simpulkan dulu. Hari ini kita belajar apa aja sih? Macam-macam wujud benda. Pinter. Terus yang kedua kita belajar apa? Macam-macam perubahan wujud benda. Yang ketiga apa? Kita belajar mengenai apa lagi? Percobaan. Oke, percobaan mengenai perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda itu yang pertama, silakan duduk. Oke. Yang pertama apa namanya? Mencair. Yang kedua, membeku. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Oke.
Ibu mau tanya, kalau dari padat menjadi cair, apa namanya? Mencair. Dari cair menjadi padat. Oke, semuanya telah paham ya materi tentang perubahan wujud benda, paham? Paham. Silakan kalau ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan mengenai materi perubahan wujud benda. Oke, kalau ada yang mau bertanya boleh. Oke, atau sudah cukup? Sudah cukup jelas? Sudah paham mengenai perubahan wujud benda itu? Paham. Oke. Alhamdulillah ya. Ibu akan mengapresiasi semua peserta didik pada hari ini karena telah hebat melakukan pembelajaran hari ini dengan baik. Melakukan percobaan, terus melakukan presentasi kelompok ya. Ibu ucapkan terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ibu juga akan menginformasikan untuk materi di minggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai gaya. Oke. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh KM lagi. Oke, terima kasih KM ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya semuanya. Alhamdulillahirobbil alamin. Ibu ucapkan terima kasih kepada semuanya ya.